Wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pihak kepolisian dari pihak TNI yang menyempatkan waktunya untuk mengawal aksi kami hari ini. Untuk kita rapatkan barisan, lalu kemudian saya berorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan seperjuangan, kawan-kawan yang masih komitmen, kawan-kawan yang lahir dari rahim ibu yang benar, hari ini kita rapatkan barisan melawan ketidakadilan, melawan hari ini perusahaan yang ada di Kabupaten Kolaka, tentunya PT SLG, di mana perusahaan ini telah monopoli segalanya, bahkan merubah aturan-aturan yang telah disepakati, bahkan karena perjuangan murni. Jika ini perjuangan karena rakyat, maka mari kita rapat barisan. Apapun yang akan terjadi hari ini, kita sama-sama tangguh, dan saya akan berdiri barisan paling depan. Ingat saudaraku, jika perjuangan murni karena rakyat tidak ditunggangi oleh siapapun, maka satu kata kawan, lawan kebijakan SLG hari ini. Oleh karena itu kawan, rapatkan barisan, jangan ada kata takut, ada lagi terlintas bagi kita, ada rasa takut dengan perusahaan besar. Hanya datang membodoh-bodohi kita orang lokal, mematikan perusahaan lokal, maka jawabnya tentu kita lawan kawan. Saudara-saudaraku, seperjuangan kita, mari kita sama-sama memperjuangkan hak-hak perusahaan lokal. Jangan kemudian perusahaan lokal yang dipandang sebelah mata kawan. Hari ini tentu kami adalah perusahaan lokal, tentunya kita sama-sama berjuang demi kebenaran. Hari ini saudara Arya yang luar biasa dapat disebut-sebut adalah pemicu keributan di Kabupaten Kolaka. Oleh karena itu kita sepakat usir Arya dan Duriko. Kita sepakat kawan-kawan, kita usir Arya sama Duriko, di mana Arya itu selama ada di Kolaka yang menjadi pemicu ributnya masyarakat kami di Kabupaten Kolaka. Usir Arya. Saudara-saudaraku yang seperjuangan, yang masih berdiri pada panggi-panggi kebenaran, yang masih menilai bahwa daerah kita daerah yang kita dagang dan akan mati pun dikuburkan di daerah kita. Mereka hanya kata ngambil atau paket, lalu kemudian perusahaan lokal terabaikan. Satu kata, duduk diam atau bangkit melakukan perlawanan. Kawan-kawan, kita lawan kebijakan itu kawan. Yang kemudian sebagai provokator untuk merusak, untuk membunuh perusahaan lokal yang ada di Kabupaten Kolaka. Coba bayangkan saudaraku, komitmen kemudian yang keluar dari komitmen itu menaikkan royalti sampai $15. Apakah bukan pengkhianat? Apakah bukan pemeras keringat rakyat Kabupaten Kolaka? Luar biasanya Arya, ini luar biasanya kawan-kawan. Tetapi kemudian kenapa kita masyarakat Kolaka tidak mengusir Arya dari Kolaka? Ada apa? Mari kita rapatkan barisan kawan. Jika semua menilai Arya adalah seorang yang membunuh perusahaan lokal, maka mari kita rapatkan barisan. Kita lawan kebijakan perusahaan yang telah menaikkan royalti sampai 15% kawan, yang tidak disepakati oleh beberapa perusahaan di dalamnya. Sampaikan sikap keberatan atas keputusan sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT Surya Lintas Gemilang, lokasi Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun keberatan sikap kami ini
berdasarkan fakta berikut ini. Satu, di dalam kontrak kerjasama antara mitra penambang dengan pihak PT Surya Lintas Gemilang, di mana di dalamnya terdapat klausul kewajiban royalti dari mitra kepada pemilik IUP. Dalam hal ini PT Surya Lintas Gemilang adalah sebesar $7 dan ada yang 8. Kedua, per metrik ton nikel. Kedua, di dalam praktek yang dijalankan, para mitra sudah melakukan pembayaran atau dipotong dengan perhitungan sebesar 9 sampai $10 per metrik ton untuk mitra yang sudah melakukan pengiriman atau pengapalan di tahun 2025. Namun praktek baru dilakukan kembali sepihak dengan manajemen PT SLG dengan membebankan dan memotong besaran royalti menjadi 13. Bukankah seorang pemeras itu? Pemeras ini SLG ini. Tiga, adapun mitra penambang dari PT SLG sudah melakukan upaya untuk melakukan mediasi melalui pembicaraan di kantor Jakarta dengan skema besaran royalti terhadap PT SLG dikenakan secara bertahap berjenjang sesuai dengan kadar nikel yang dikapalkan, namun keputusan belum dilaksanakan. Namun pihak PT SLG malah menambah membebankan beban royalti yang dari 7, 8 menjadi $13, kemudian dipinalkan menjadi 15. Dengan kebijakan baru kepada beberapa mitra agar melakukan nikel ore hasil penambangan mereka ke pihak PT SLG sebagai ganti penerbitan SI atau shipping instruction agar mitra dapat melakukan penjualan di luar dari PT SLG. Dengan keputusan sepihak dari manajemen PT SLG terkait penetapan besaran royalti yang mencekik dan kewajiban tukar guling nikel ore hasil penambangan mitra agar dapat diberikan shipping instruction, di mana menurut pandangan kami ini sama dengan sikap yang kami dapat bahasakan di kandang paksa. Kedua, sikap dan tindakan di atas pandang merupakan sikap otoriter dan semena-mena yang dilakukan oleh pemilik IUP yaitu PT SLG terhadap mitra yang terlibat dalam penambangan dalam IUP PT SLG. Ketiga, seharusnya sumber daya alam itu dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya yang berada di dalam kegiatan di dalam PT IUP PT SLG yang notabene mayoritas terlihat bekerja merupakan masyarakat lokal yang merupakan putra daerah. Untuk itu kami meminta agar para mitra dapat dudukkan bersama untuk berdiskusi serta mengambil langkah musyawarah untuk mufakat atas hal di atas, di mana bila mana dilaksanakan maka kami akan mengambil sikap untuk tidak melakukan pengiriman pengapalan atau memblokade atas nikel ore yang kami tambang di dalam IUP PT SLG. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tembusan Bupati Kolaka, PT Rima Group, PT Mekonga Sejahtera, tanda tangan PT KTM, PT ANM, PT ADL, PT CNM, PT SPT, PT JGI, PT YMI, PT ESA, PT CRN, dan PT GGS. Itulah pernyataan sikap kami sebagai bentuk perlawanan untuk bagaimana pihak manajemen SLG untuk segera menjadwalkan kita duduk bersama menyelesaikan persoalan.
Kami berharap kami juga tidak akan pernah ribut jika niat baik PT SLG mau mengundang semua mitra yang ada, kemudian kita dudukkan bersama mencarikan solusi. Apa solusi yang terbaik agar kemudian pihak perusahaan lokal juga bisa beraktivitas. Tetapi Anda akan melakukan perubahan harusnya didudukkan bersama mitranya agar kemudian tidak ada riak seperti ini. Oleh karena itu kami berharap manajemen SLG Saudara Arya untuk mengundang kami sebagai pengusaha lokal yang lahir di sini di Kolaka dan akan dikubur pula di Kolaka. Jadi saya sampaikan bahwa ketika kami lahir di sini dan kami sudah tahu kami akan dikubur di sini, maka tidak ada kata takut untuk mati. Betul? Setuju? Oh, sorry, saya undang saudaraku Pak Awal untuk menyampaikan orasi rupiahnya agar kemudian kalau saya tadi mungkin mereka belum bangun, saya undang saudaraku Pak Awal supaya mereka bangun. Terima kasih kepada bapak-bapak dari unsur aparat baik TNI, Polri dan semua rekan-rekan yang siap hadir di sini. Tentunya kita berharap agar kegiatan aksi damai hari ini berlangsung dengan damai dan tertib. Tapi sebenarnya yang menjadi acuan kami turun hari ini untuk melakukan demonstrasi adalah sebagai bentuk akumulasi daripada kekecewaan sebagai bobroknya manajemen SLG. Dan siapa orang-orang yang di dalam SLG itu adalah Judiko dan Arya. Saya tidak melihat sampai hari ini Judiko dan Arya itu becus mengurus SLG. Mereka hanya menjadi batu sandungan buat teman-teman mitra penambang yang ada di SLG. Kalau kalian mau melihat bagaimana kinerja sinergi antara masyarakat lokal dengan penambang mitra SLG, harusnya kalian memberikan jalan keluar yang terbaik, bukan dengan cara menjadi. Saya tidak melihat Anda menjadi problem solver di sini. Harusnya Anda tidak menjadi batu sandungan. Harusnya Anda menjadi jembatan kepada para pemilik kepentingan, pemilik saham di SLG. Dalam hal ini, Rimau Niwol sebagai pemegang saham mayoritas di SLG. Dengan masuknya Rimau Niwol di SLG, tidak menjadi lebih baik. SLG tidak menjadi lebih baik. Masyarakat tidak menjadi lebih sejahtera. Justru kebijakan yang mereka ambil malah membuat mitra tambang lokal merugi. Mereka hanya pikir keuntungannya, mereka hanya pikir royaltinya, berapa royalti yang harus dibayarkan. Tetapi mereka tidak pernah memikirkan berapa kerugian penambang akibat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada mitra penambang. Harus tidak semudah yang diharapkan. Anda harus bisa menjadi jembatan antara akomodir masyarakat mitra lokal penambang. SLG hanya pintar menunjuk, Pak, bukan di sini pelakunya, di sana pelakunya. Loh, kami menambang di SLG, Pak. Perizinan iup tersebut atau kawasan industri tersebut sudah beredar, Pak. Sudah beberapa kali teguran dari Prabowo bahwa Presiden Prabowo kita saat ini nawacitanya, asmacitanya bahwa segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan ke masyarakat itu dalam bentuk penguasaan sumber daya alam. Semua hal yang menjadi sumber daya alam, yang menjadi penguasaan negara, tidak boleh disemena-menakan oleh warga negara asing. Mereka harus dipergunakan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat dan kepentingan rakyat. Jadi hari ini kami menuntut dengan tegas dan dengan keras bahwa Arya dan Judiko harus sampaikan kepada Antoni sebagai pemilik SLG, pemegang saham mayoritas. Antoni, kalau Antoni tidak mampu menempatkan orang-orang yang betul di SLG, silakan suruh mereka pulang, bubarkan mereka. Antoni namanya, Pak. Antoni namanya pemegang SLG. Iup mayoritas SLG itu Antoni dari Rimau. Jangan menciptakan kerusuhan di negeri Kolaka. Jangan menciptakan kerusuhan di antara teman-teman penambang. Seharusnya mereka hadir menjadi solusi buat teman-teman semua. Jadi, akhir kata dari saya, kalau apa yang kami perjuangkan hari ini tidak ada titik temunya, maka lebih bagus saksi TNI dan Polri menjadi saksi
bahwa kami akan segel kantor SLG dengan cara damai, dengan cara damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Mediasi seperti ini, aksi demonstrasi damai seperti ini, tapi dia tidak berani muncul. Harusnya Arya muncul kalau ini mau solusikan. Iya. Mana Pak Arya? Ayo keluar, Pak Arya. Pak Arya mau keluar atau perwakilan yang masuk ke dalam? Semua yang mitra itu. Teman-teman seperjuangan yang ada di dalam pernyataan sikap sebagai mitra SLG, untuk sama-sama kita rapatkan barisan untuk masuk ke dalam, tapi jangan di dalam, di teras saja, supaya kita semua sebagai masyarakat kecil mendengar apa sebenarnya keinginan teman-teman mitra. Biar sama-sama kita mengarahkan. Siap. Oke, saudaraku Pak Humas, dengan bisikan saya punya adik-adik, supaya kemudian mereka semua mendengar, suruh Pak Arya keluar untuk menyampaikan dan menyaksikan keranda hari ini untuk kami bakar. Bukan di Pak Aryanya dibakar, keranda ini mau dibakar. Kami hanya mau Pak Arya saksikan keranda ini yang dibakar, kemudian disampaikan bahwa keinginan teman-teman mitra dan sebagai masyarakat Kabupaten Kolaka, supaya Arya keluar, biar kita sama-sama panas-panas di sini. Setuju? Oke. Hanya satu kata, siapa pemicu persoalan. Kalau kacamata Anda melihat para pemicu, maka Arya menjadi target kita hari ini. Setuju? Setuju? Mana mic satu? Mic satu. Ini mic. Kan jadi banci ya, keluar cepat. Kau silakan. Ada apa-apa? Yang intinya keluar di sini, saksikan kami. Oke, setuju. Kalau orang salah, banyak pertimbangan untuk memenuhi massa. Tetapi kalau orang yang benar, tidak ada pertimbangan yang dilawan kaum orang semua dengan kebenaran. Itu Ji. Olehnya itu, Pak Arya sudah keluar. Kita dengar dia punya wejangan seperti apa. Mudah-mudahan wejangannya Pak Arya ini tidak memicu keributan hari ini. Karena aksi kami aksi damai. Jangan sampai ada memicu. Insya Allah kami lawan. Maka buatkan itu berita acara. Itu tuntutan kita. Jangan sampai kok hanya bicara seperti penjual sayur, seperti penjual ikan, sudah merah matanya, dia bilang balai waru. Itu yang kita tidak mau. Kami tidak mau sebagai masyarakat, kami tidak dibohongi. Kami tidak mau dibohongi. Apalagi orang pendatang kayak Arya ini membohongi kami, berbahaya. Gitu. Olehnya itu aksi kami aksi damai. Nah kalau kemudian Arya berani bikin sesuai permintaan kami, silakan Pak Polisi. Ya, dan pernyataan itu harus ada batas waktunya. Jangan sampai kita menunggu Pak 2028 baru tanda tangan ya. Silakan teman-teman Pak Polisi atau Pak Humas tindaku atau Pak Arya bicara, tapi sampaikan Pak Arya apa yang dia bicara, dia harus bikin fisiknya untuk bertanda tangan apa yang dia katakan hari. Terima kasih pada seluruh teman-teman yang ada di sini dan juga para aparat keamanan. Terima kasih teman-teman.
serikat. Itu yang saya dari Pak, yang paling pertama aja nih, dari Pak Tanto. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kami kemarin datang ke kantor sini, ada beberapa mitra mau ketemu Pak Arya, tapi berhubung dia tidak ada waktu, maka hari inilah dijadwalkan. Terkait tuntutan dan aspirasi teman-teman, kemarin kami sudah sampaikan dalam bentuk surat dan semua sudah ditandatangani oleh perwakilan dari SPK, pemilik SPK. Saya rasa suratnya sudah dan jelas di situ, dan tadi juga sudah disampaikan. Kalau bisa mungkin Pak Farah kasih keluar dulu surat yang kemarin. Tapi yang merasa teman-teman ini sudah tidak sesuai dengan komitmen awal yang kita tuang, adanya penambahan yang merugikan teman-teman. Itu mungkin sama. Yang kedua itu terkait SI, yang adanya SI yang spesial gitu. Teman-teman ada yang ajukan SI belum direalisasikan, sudah diverifikasi dan sebagainya. Di belakang itu ada SI yang terbit dan sudah itu sih mungkin sedikit gambaran dari keluhan teman-teman dari mitra SLG. Dan ini sebenarnya sejak saya ada di Pemala dan saya lahir di Pemala, ini baru terjadi bahwa pemegang IU di demo sama mitranya. Ini baru terjadi di Pemala dan itu terjadinya di SLG. Saya rasa mungkin kenapa? Mungkin karena ada sesuatu yang teman-teman ini tidak sesuai nih, atau merugikan atau dan lain-lain. Makanya teman-teman datang, bagaimana kira-kira solusinya? Bapak senang, teman-teman juga senang. Sebentar begitu nih teman-teman. Mendapatkan informasi royalti itu dibebankan menjadi angka 13 dolar di bulan Desember. Saya, ada Pak Siko, ada Pak Saldi, dan CRM itu ada kirim perwakilan. CMM ada kirim perwakilan Pak Musta, waktu itu kebetulan pesawatnya delay, sehingga ketika kami rapat, beliau sudah selesai rapat, beliau baru tiba, jadi nggak sempat ikut rapat. Nah, di dalam rapat itu diskusi itu ada Pak Sutomo, ada Pak Judiko di kantor IMO pada saat itu. Jadi waktu itu kami bicara win-win solution. Dari mitra penambang itu sepakat bahwasanya untuk pengenaan besar tarif royalti itu dikenakan berjenjang sesuai dengan kadar yang ada. Begitu. Nah, tapi hal itu belum menjadi keputusan. Masih disampaikan akan disampaikan. Terakhir ada beliau sampaikan itu bahwasanya nanti beliau akan turun ke Kolaka. Nah, saya pribadi ketemu sama Pak Judiko, ada Pak Hari juga di situ, dicopet-copet. Dan di situ saya agak shock. 13 saja kita datang ke Jakarta untuk bicara, tiba-tiba Pak Judiko langsung bilang kalau mau 13 plus 2. 13 plus 2. Nah, 13 plus 2 ini dalam artian terakhir saya ketemu Pak Judiko lagi di kantor di Maluku, Pak Judiko sampaikan ke kami sisa 2 SI. Oke, Pak Siko langsung bilang, oke, saya mau 1, 15, oke. Pak Arwin bagaimana? Saya berpikir-pikir toh, daripada kalau saya waktu itu saya tahan-tahan, sisa 1 ini Ji. Kalau saya tidak pengapalan, mati nih orang-orang saya. Mau disimpan di mana mereka? Saya oke kan itu bukan karena kami mampu, bukan karena kami sanggup. Daripada mati. Gitu. Jadi di sini mau saya sampaikan Pak ya, orang itu berbondong-bondong minta SI itu bukan karena mereka mampu Pak. Mereka ini penambang-penambang semua ada mitranya, ini ada tradernya. Sudah dimodali kan kita Pak? Kita juga kan? Saya juga, beliau juga, ini beliau semua. Kami itu ada tanda mitra-mitra trader kami kan mereka perusahaan trader. Ketika mereka datang, mereka cek kargo kami, ada kargonya, kenapa nggak dikapalkan?
kami mengeluh royalti dikarenakan tinggi itu sudah urusan kalian, bukan kami. Kalau kami menjual supaya itu kami bisa berputar untuk di belakang hari, harapan kami adalah kita bicara lagi, jangan lagi kita mau bicara untuk solusi sebenarnya. Nah, kedua, hal yang di luar nalar saya, ini teman-teman ini semua bercerita. Siapa yang kemarin bercerita ada dimintakan kartunya tuh? Berapa mau dihargai? $6. Ada yang mau dihargai $8 kadar 1,4. Sedangkan di tahun lalu saja yang itu bawa itu simpan di stok kadar 1,5 saja itu sudah ada yang bayar sampai 15 tahun. Kalau misalnya dari tim yang boleh itu kalau sudah beli kita bicara bisnis, bukan bicaranya kasih 2 kali tukar 1 kali. Paksa sekali itu menantang kami bukan pakai uangnya SLK, ini mitra-mitra semua itu disupport. Artinya kalau 2 tongkang dijual duluan di harga SLK baru mereka menjual, pertanyaannya ini pemodalnya mau menunggu. Jadi kami tidak punya pilihan Pak ya, antara pilihannya satu di Polres atau satu di Polda. Pasti kami dilaporkan penipuan. Ada oknum, kenapa kamu jual sama orang lain? Ada orang beberapa itu mau mengikuti karena apa, mereka tidak punya pilihan daripada mati semua. Jadi itu Pak, orang kalau sebentar itu Pak, itu bukan karena mereka mau, karena mereka tidak mau. Tapi maksud saya beginilah analogi sebenarnya. Memang kami numpang di rumah Pak, tapi ketika kita numpang makan, numpang tidur di rumah orang, masakah kita mau jadi budak disiksa setiap hari? Maksud saya, mari kita duduk bicara perlakuan yang ada itu seperti apa. Kalau mau beli orang silakan, kita bicara bisnis itu bisnis yang sama-sama bisa menguntungkan. Dan kita tahu harga jual berapa, harga beli orang itu semua berapa. Itu ada angkanya Pak. Nggak bisa kita berkaca bilang, modalmu kan cuma sekian. Coba dulu libatkan dulu tim sendiri mana, baru bisa tahu biaya. Saya minta SI Pak dari sini, saya ikuti sampai kemana, telepon enggak dijawab enggak. Saya mau bicara apa? Di belakang saya ada lagi yang muncul SI lagi, kan sakit hati sekali. Sementara yang minta SI itu, waktu saya minta SI, itu karbunya itu belum cukup 10.000. Berarti kan di belakang saya muncul SI-nya. Kita merasa mana nih sekarang aturan yang berjalan ini? Masa yang di belakang kita itu maju duluan melompati kita yang sudah siap, bahkan sudah diverifikasi. Kita malah sakit. Begitu di kondisi. Gimana? Kalau terkait itu, kalau SLG mau jual, jangan beli murah kartu kami. Itu sesuai lah dengan, karena SLG mungkin ada juga trader yang PP, beli sesuai dengan harga pasaran. Karena kami ada sempat ada yang diungkapkan itu ada angka 5 dan sampai 8. Itu sudah di stop Pak. Saya rasa kalau itu kan tidak masuk dalam hitungan. Kalau SLG mau jual silakan, atau SLG mau menambang tempatnya memang. Yang penting ya teman-teman juga dia akomodir gitu. Kalau misalnya mau ambil kargo dari teman-teman silakan. Tapi kan begitu info dari rekan dari situ, kita bicara di sini. Kalau terkait utang-utang yang lalu mungkin Pak, kalau saya mungkin kalau saya sih agak lebih Pak kalau dibandingkan, karena bukan kami yang berutang, kecuali ada teman-teman sebelumnya yang berutang, oke lah. Yang lalu kan bukan kami yang menambang, mungkin yang lalu sudah ada bayar ini dan bayar itu. Kalau itu bebannya utang SLG dibebankan ke mitra, kan bagaimana Kak Adin? Kalau memang itu mitra yang lalu yang utang ya silahkan diambil Pak. Kalau teman-teman yang lain yang nggak utang kan tidak etis nah, kalau dia yang harus bayar utang itu sedangkan bukan dia yang mengutang, kan begitu. Karena saya begitu kan ya.
sudah dilihat dari teman-teman yang lain. Sebenarnya begini Pak, untuk kewenangan menaikkan royalti profesional kita mau mitra itu tidak berhak mengintervensi. Maksudnya IUB terserah dia mau pasang dia mau apa, hanya mungkin yang merasa itu juga kan saya teman-teman ini merasa kayak dipermainkan gitu, kayak dikerjain kan kalau seperti itu. Maksudnya sudah menjadi persoalan yang 13 ini, lalu kemudian datang ke Jakarta untuk secara baik-baik membicarakan ini. Tapi kemudian belum apa-apa di bahas yang 13 itu sudah tambah 2. Ada metode-metode. Yang di belakang di belakang. Sosialisasi yang biasa kita pengembang. Dan saya rasa pertemuan hari ini, hari yang bersama kenapa sampai 15, harusnya itu terjadi dalam bentuk sosialisasi yuk yang kita kembangkan. Supaya tidak ada polemik seperti ini. Misalkan, saya nih Bapak Leo sudah menjawab di sini. Saya perlu mitra tambang, jangan tunggu audiensi Pak. Kenapa tunggu harus mereka yang menulis Pak? Dimana yang kita pertemuan dulu Pak? Dan sebagai penerima beneficiary owner, dalam hal ini mungkin Pak Arya mungkin di sini kumpulkanlah mitra penambang, disampaikan bahwa ini kondisinya sekarang Pak. Misalkan ada pun utang-utang yang tadi Pak Arya maksud, ini Pak, gini ada pembebanan seperti ini. Saya rasa ketika itu Pak Arya sudah menjelaskan. Notabene ini tidak ada yang memang berhak-berhakan karena sudah diberikan pengertian. Jadi ketika sudah diberikan pengertian, saya rasa pilihannya cuma dua, mau tetap bertahan menambang atau stop. Dan yang kedua, mungkin secara bijaksana itu yuk harus memberikan time limit. Pak, pertanggal ini Pak royaltinya sekian. Misalkan ada nanti Anda tahap sosialisasi di minggu ini, tanggal ini kita kumpul. Ada yang perlu saya sampaikan, kenapa sampai royalti ini naik. Tuh. Ada beberapa yuk Pak yang kami pernah menambang. Kami tidak pernah keberatan mereka menaikkan ini karena mereka sosialisasi juga dengan cara baik-baik. Dikumpulkan mitra semua tentang persoalan-persoalan kenapa sih sampai naik gitu. Kenapa sih begini? Pihak IU, pihak mitra dan semuanya sih saya rasa tahu itu yang IU tahu. Iya, Bu, kantornya ke bawah. Itu tahu. Penambang juga tahu berapa dan tahu marginnya berapa. Tapi perlu tahu. Harus ditahu juga bahwa berapa kerugiannya ketika telah mencapai kadar yang diinginkan kan begitu. Artinya, nah, maksud saya yang pertama sebenarnya kunci dalam bentuk sosialisasi saja. Itu tidak ada bentuk sosialisasi. Tiba-tiba misalkan range-nya dari ke 13 ke 15 itu cuma beberapa hari. Ada nggak satu minggu? Oke, sekarang kalau misalkan contoh gini. Saya nih, saya sih dikasih 13, royalti 13. Sementara ngedumel saya ini, Pak, bahas 13. Dari tadinya 10 saya ngedumel. Tapi tongkang sudah laikan nih, siap sandar, 13. Karena proses antri di JTPMS, 13 ini kita masih mengomen terus. Saya kasih naik 13 ini, bla bla bla. Pada saat sandar tongkang, baru 50 red masuk, naik lagi jadi 15. Atau tidak dikerjai Pak namanya gitu loh maksud saya. Kalau misalkan ada sosialisasi ya, saya rasa teman-teman penambang ini logis Pak. Bukan cuma mereka, maksudnya ini teman-teman Taiwanisme di sini atau apa yang kemudian tidak sepakat dengan kebijakan IU. Apa yang Pak Arya dijelaskan, mau tidak mau harus diterima Pak. Bahwa ada konsekuensi dari kenaikan royalti itu karena SLG menanggung beban yang sangat besar, PKH, jambrek, dan lain-lain segala macam yang SLG itu tidak bisa. SLG itu akan mengkonversi kerugiannya dalam bentuk menaikkan royalti. Iya kan, begitu maksudnya kan? Dengan kerugian 100 miliar, waduh gimana nih? Kalau misalkan tetap lanjut, kalau untuk pengembalian BEP 100 miliar dari SLG ini mau dikembalikan, kita konversi ke penambang. Pak, ini solusinya sekarang begini. Kami ini lagi propos 100 miliar bayar ini. Kalau ini mau dilanjutkan, SLG dengan berat hati akan menaikkan segini. Kira-kira dari penambang. Kan begitu Pak. Itu maksud saya. Jadi ini ada namanya sinergi antara penambang Pak. Ini pencari uang SLG. Pencari uang SLG. Gimana Pak? Mereka ini justru paling terakhir yang terima uangnya Pak. Justru di atas dulu, sortir. Berapa sisanya itu yang turun. Ibaratnya, nah ini memang perjuangan penambangan di bawah. Entah dengan metode apa, metode untuk atau metode rugi. Tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan, inilah yang dimaksud sepihak Pak. Karena tidak ada dalam bentuk sosialisasi. Kembali lagi Pak, maksud saya, ya saya ini juga masih belajar bukan untuk yang kerugian kami yang di pengusuran ini, sampai ini juga tidak selesai. Artinya apa? Dibuatlah pertemuan resmi ini, saya rasa manut-manut semua aja Pak kalau Pak Arya diundang untuk pertemuan. Kalau yang itu
akan jadi catatan buat saya, Pak. Jadi kedepannya besok kalau ada berita berita yang lainnya, biar saya sosialisasikan sendiri. Ya kalau misalkan panel bukan dengan cara seperti sebenarnya hari ini ada Pak, karena teman-teman merasa itu tidak terakomodir. Kalau terakomodir dengan baik, kalau kemudian masih ada kegiatan seperti ini harusnya tidak benar kegiatan itu. Ya Pak Arya bisa menyalahkan kegiatan hari ini kalau saya sudah sampaikan Pak Iwan. Kalau hanya persoalan keberatan dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Pilihannya kan cuma dua tadi, ketika setuju atau tidak. Cuman kasih juga waktu warga bernapas. Sementara lambang harus 10 bucket naik lagi $1. Tambah lagi 20 bucket lagi naik lagi $3. Loh, maksudnya apa ini gitu? Pas standar tongkang totalnya sudah $30. Udah mati nih kita. Gitu loh. Kalau misalkan ada sosialisasi, penambang saya rasa bisa mengatur. Baik, kita harus cepat-cepat keluarkan gue ini karena misalnya regulasi bulan Februari atau Maret sudah mau berubah kan, tentunya dengan pemahaman masing-masing. Kita juga saya langsung saja. Mungkin teman-teman kemarin yang tidak dimasukkan dalam pengajian ini kemarin mengenai KSU yang dibatalkan kemarin. Nah, itu yang perlu saya pertanyakan juga karena KSU yang dikeluarkan kemarin itu baru sekitar 2 minggu. Tiba-tiba ada surat edaran dibatalkan tanpa ada konfirmasi ke kami dan seakan-akan kami ini dipermainkan gitu kan tanpa ada informasi. Terus yang kedua mengenai sampai sekarang belum ada kepastian. Sementara sudah sekitar 3 bulan, 2 bulan ya. Saya minta juga seperti apa kira-kira tanggapan dari SRG karena kami juga bekerja itu atas rekomendasi SRG. Yang bisa kasih benefit itu dapat SI, yang tidak kasih benefit itu sisa mati. Macam saya itu cuma 1 tongkang, dia tidak akan terbit SI kan. Tidak tahu sampai kapan ada. Gini Pak, bukan tidak terbit, belum. STT di bulan Desember sudah ada pengapalan? Jadi itu pengajuan SI-nya Jadi sudah begini bulan aja lah Pak ya. Begini aja, kita minta ketegasan sikap. Soal royalti ini kan tadi Bapak sampaikan. udah begini aja Pak, udah. Biar ketegasan sikap, sisanya saya belum akan keluarkan SI ke semuanya. Kan malah yang sudah ada SI Pak. yang mana? Yang sudah ada SI. Yang sudah ada SI ya tetap aja lanjut. Makanya mereka yang di belakang kami malahan. iya, makanya kan saya bilang kalau Bapak ada lebih, ya kan? Bapak ada lebih, coba kasih ke saya. Tapi jualnya kalau $8 nggak fair. Ya, ini Pak Erwin juga berputar lagi. Begini loh Pak. Iya. Gini Pak, Bapak $8 itu kan tadi saya udah bilang. Saya ini bukan menutup negosiasi. $8 saya tidak mau dibahas di sini. Saya nggak mau bahas di waktu ini. Saya nggak mau. Banyak orang dengar. Bapak sendiri bilang masalah bisnis. Memang bisnis itu dan ini kan sudah ada harga pasaran. Jadi teman-teman ini juga supaya mereka bisa tahu. Karena mitra ini pasti sangkut menyangkut Pak, kayak saya butuh vitamin dari Pak Pri ada 1.000K, 2.000K saya beli. Tentunya pastinya harganya beda Pak. Begitu Pak ya. Karena saya ini jujur Pak, saya gusar sekali karena apa? Kargo saya sudah verifikasi Pak, yang kemarin saya datang kemarin. Tapi di belakang saya ini muncul SI terus. Oke. Haji, si Mas. Haji. Iya, tidak ada keputusan toh? Iya. Atau kamu boleh juga SNG. Oke, gitu. Siap. Bagaimana teman-teman? Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kelihatan. Ali. Pak Eta.